Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tika Rahayu. NPM saya 197006516005050. Prodi Sistem Informasi Fakultas FTKI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal dari kampus negeri yang berisi tentang development process with UML atau Unified Modeling Language. Dan di sini ada mata kuliah rekayasa sistem berorientasi objek ruang 1. Apa itu UML? Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasi, memspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem atau Windows dan dari GRES 2013. Setelah itu, diagram Unified Modeling Language ada yang pertama use case diagram, kedua class diagram, ketiga activity diagram, keempat sequence diagram. Setelah itu, use case diagram. Use case menggambarkan external view dari sistem yang akan kita buat modelnya. Model use case dapat dijabarkan dalam diagram use case, tetapi perlu diingat, diagram tidak identik dengan model karena model lebih luas dari diagram. Seperti example use diagram dari trending manager ke set limits. Setelah itu update akun, yaitu akun sistem. Dan trader artinya ke analysis reach, price deal, capture deal, limit, dan dari limit screen. Dan valuation dan dari price deal, capture deal yaitu sales person. Setelah itu class diagram yaitu kelas sebagai suatu set objek yang memiliki atribut dan perilaku yang sama. Kelas kadang disebut kelas objek, yaitu seperti ini. Example class diagram dari movie, rental, price, children price, next new release price, regular price, dan customer statement, HTML statement, text statement. Setelah itu ada 3 area pokok kelas diagram. Yang pertama, nama kelas harus mempunyai sebuah nama. Yang kedua, atribut adalah kelengkapan yang melekat pada kelas. Nilai dari suatu kelas hanya bisa diproses sebatas atribut yang dimilikinya. Operasi adalah proses yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas, baik pada kelas itu sendiri ataupun kepada kelas lainnya. Dan selanjutnya ini activity diagram. Diagram activity merupakan aktivitas sistem dalam bentuk kumpulan aksi-aksi. Bagaimana masing-masing aksi tersebut dimulai? Keputusan yang akan mungkin terjadi hingga berakhirnya aksinya. Nah, di sini ada example activity diagram. Dari setup order ke single order, axing sheet, dan chart card, subscription, member dari award bonus, dan asik sheet, debit account, dan mail packet. Setelah itu ada sequence diagram. Secara mudahnya, sekuensi diagram adalah gambaran tahap demi tahap, termasuk kronologi atau urutan perubahan secara logis yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Dari ini example sekuensi diagram dari client, create transaction, dan set execution ke set value. Dan di sini adalah PODBC proxy. Dan setelah itu ini committed, set value, dan the story. Dan selanjutnya
Di sini yang akan saya dapati dari kampus negeri yaitu studi kasus renumerasi dosen atau UIN Sumatera Utara Medan. Apa itu renumerasi dosen? Kinerja dosen dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan bukti kerja yang dikumpulkan dan dihitung oleh pihak yang telah diberikan wewenang. Jika bukti kerja telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka akan diberi tunjangan berdasarkan bukti kerja tersebut. Setelah itu, di sini adalah use case diagram. Aktor yang bertanggung jawab dalam use case diagram yaitu administrator, dosen, dan asesor. Dari administrator ini yaitu dari sistemnya yaitu user tahun dan pendidikan, setelah itu penelitian, dan penelitian penunjang, dan dosen yaitu dosen, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Setelah itu asesor yaitu dosen, pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Setelah itu di sini adalah class diagram dari penelitian, dosen, tahun, pendidikan, penunjang, dan wizard, dan pengabdiannya. Activity diagram. Berikut salah satu activity dosen yang terhadap sistem yang berhubungan dengan menu pendidikan dosen. Yaitu dari dosen melihat daftar pendidikan, menambah data pendidikan, memeriksa data tahun, dan diantara iya atau tidak, dan validasi, memeriksa data dosen, validasi, simpan data, yaitu melihat data pendidikan, edit data pendidikan, dan setelah itu memeriksa data tahun, validasi, memeriksa data dosen, validasi, dan simpan data. Setelah itu melihat data pendidikan dan diakhirinya. Yaitu di sini adalah sekuensi diagram. Diagram sekuensi merupakan gambaran kegiatan user berdasarkan rangkaian urutan waktu penggunaan sistemnya. Dari dosen, login, dan pokoknya seperti ini. Contohnya, dari invalid, pilih lot tahun, lot dosen, tambah edit, dan verifikasi, simpan, verifikasi. Dari dashboard, halaman pendidikan, data tahunan, data dosen, data pendidikan, data dan database. Dari kesimpulan ini, Unified Modeling Language atau UML merupakan bahasa pemodelan yang dapat menjabarkan secara rinci untuk analisa dan mencari apa yang diperlukan oleh sistem. Dan di sini adalah daftar pusaka yang saya cari. Sekian dari saya, Aprilia Tika Rahayu. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.